Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkina Putri Akmalia dengan NIM 2203339 dari kelas pendidikan Fisika A pada mata kuliah Fisika Terapan, yang mana di sini saya akan membahas mengenai penerapan konsep fisika pada teknologi dalam dunia medis. Di sini saya mengambil judul yaitu Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian dari MRI, eh, yang kedua jenis-jenisnya, yang ketiga komponen serta fungsinya, yang keempat prinsip kerja, yang kelima keuntungan, dan yang keenam kekurangan penggunaan dari MRI ini. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, pengertian dari MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging merupakan suatu alat diagnostik mutakhir untuk memeriksa dan mendeteksi tubuh dengan menggunakan medan magnet yang besar dan gelombang frekuensi radio tanpa menggunakan sinar X atau bahan radioaktif lain. Yang mana karena dia tanpa menggunakan sinar X atau bahan radioaktif itu akan sangat aman jika dilakukan pada organ tubuh manusia, yang mana nantinya MRI ini akan menghasilkan rekaman gambar potongan penampang tubuh atau organ dari tubuh manusia. Nah, di sini ada jenis-jenis MRI. Yang pertama yaitu dilihat dari modelnya. Yang pertama adalah model MRI yang terbuka atau lubang terbuka. Nah, ini merujuk pada jenis mesin yang mengambil gambar. Biasanya mesin MRI terbuka memiliki dua magnet datar yang diposisikan di atas dan di bawah dengan ruangan besar di antara keduanya agar kita dapat berbaring. Nah, yang di sini adalah eh, magnet datar di yang atas, ini bawah, sini tempat kita berbaring. Dan ini dibiarkan terbuka seperti ini saja. Lalu yang kedua ada mesin MRI tertutup dan memiliki cincin magnet yang membentuk lubang atau tabung terbuka di tengah tempat Anda berbaring untuk mendapatkan gambar. Nah, sedangkan untuk jenis MRI yang tertutup ini, di sini kita akan berbaring, namun akan tertutup oleh jadi ibaratnya kita akan masuk sebuah lubang. Jadi bagian tubuh kita yang masuk ke dalamnya itu akan di-scan oleh MRI. Jadi tertutup. Namun eh, kelebihannya untuk MRI yang terbuka ini dia mengurangi rasa kecemasan pada pasien karena tidak berada dalam ruangan yang kecil dan sempit. Namun, untuk hasil dari scan MRI ini lebih lebih memiliki kualitas yang bagus atau lebih baik pada MRI yang tertutup. Nah, di sini adapun jenis-jenis MRI lainnya itu berdasarkan interval kekuatan magnetnya. Nah, jadi di sini MRI dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah MRI Tesla tinggi, yang mana dia menggunakan kekuatan di atas 1,5 Tesla. Berarti sekarang sudah ada beberapa MRI yang terbaru, yaitu menggunakan medan magnet 3 Tesla, 5 Tesla, 7 Tesla, bahkan sudah ada yang sampai 11 Tesla. Nah, pokoknya yang di atas dari 1,5 Tesla itu termasuk bagian MRI Tesla tinggi. Dan yang kedua, MRI Tesla sedang itu di rentang 0,5 sampai 1 Tesla. Dan yang ketiga adalah MRI Tesla rendah, yaitu di bawah 0,5 Tesla. Apa sih bedanya dari kekuatan, maksudnya apa sih pengaruh dari kekuatan magnet itu terhadap hasil pencitraan MRI itu? Nah, di sini dapat dilihat bahwa pada MRI dengan menggunakan medan magnet yang tinggi itu eh, menghasilkan pencitraan gambar yang jelas dan detail. Jadi di sini jelas ya mana saraf-sarafnya. Pokoknya penampang tubuh atau organ tubuh itu terlihat lebih jelas jika kita menggunakan medan magnet yang lebih tinggi. Nah, di sini kan hanya terlihat
polos aja gitu, yang di Tesla yang lebih rendah. Nah, di sini sudah mulai tampak mana bagian-bagian dari MRI ini kita dapat menentukan mana bagian otot, mana cairan eh, yang ada dalam tubuh seperti darah atau apa gitu. Itu bisa dideteksi dengan menggunakan MRI yang Teslanya tinggi. Nah, selanjutnya ada komponen MRI dan fungsi-fungsinya. Nah, jadi MRI itu, nah ini adalah model MRI jika kita lihat secara dua dimensi. Di sini ada meja pasien, tempat pasien berbaring, ini adalah pasiennya, yang mana ada dua plat magnet datar, yang mana ada RF coil, gradient coil, dan magnet di masing-masing plat tersebut. Lalu, eh, dari magnet-magnet ini akan dideteksi dengan detektor, terus ada penguatan dari amplifier, terus ada pulse program, lalu akan bertransmisi kembali. Nah, jadi nanti akhirnya akan sampai terbaca pada komputer dan dapat menghasilkan gambar dari penampang tubuh manusia. Nah, baik, akan kita bahas saja. Yang pertama itu komponennya adalah magnet. Nah, magnet merupakan komponen utama yang menghasilkan medan magnet yang kuat untuk mengarahkan spin proton dalam jaringan tubuh. Nah, yang kedua ada sistem pulsasi radiofrekuensi atau RF. Nah, mana dia RF nih? Ada RF detektor, ada RF coil, ada RFM. Nah, sistem pulsasi radiofrekuensi ini digunakan untuk mengeksitasi proton dan menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi. Lalu ada RF coil atau coil RF. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi sinyal yang dipancarkan oleh proton selama relaksasi. Terus ada sistem komputer. Sistem komputer ini digunakan untuk mengontrol akuisisi data dan digunakan untuk pemrosesan gambar. Lalu ada gradient medan magnet. Nah, fungsi dari gradient medan magnet ini digunakan untuk pengkodean spasial sinyal dan memungkinkan pencitraan dalam berbagai bidang. Nah, kan tadi kita udah menyinggung mengenai komponen dan fungsi-fungsinya. Jadi, eh, bagaimana sih prinsip kerja dari komponen-komponen tersebut sehingga dapat dihasilkan gambar pencitraan yang baik? Nah, seperti ini adalah tahapan pembentukan gambar pada MRI secara umum. Nah, yang pertama itu penerapan medan magnet. Nah, mula-mulanya MRI itu dimulai dengan penerapan medan magnet yang kuat untuk mengarahkan spin proton dalam jaringan tubuh, yang mana tubuh ini terutama kaya akan air. Lalu yang kedua, pulsasi radiofrekuensi RF tadi. Nah, setelah proton terorientasi, pulsa RF ini yang diterapkan untuk mengeksitasi proton yang menyebabkan mereka menyerap energi dan beralih dari posisi keseimbangan mereka. Nah, berikutnya tahap relaksasi dan emisi sinyal. Nah, kan tadi si RF ini udah beralih dari posisi keseimbangan mereka. Nah, setelah itu, setelah pulsa RF dihentikan, proton mulai kembali ke posisi keseimbangan mereka. Nah, proses ini disebut dengan relaksasi. Nah, selama relaksasi, proton memancarkan sinyal yang dapat dideteksi oleh coil RF. Nah, setelah itu, karena proton sudah memancarkan sinyal yang dapat dideteksi oleh coil RF, langkah berikutnya adalah pengkodean spasial. Nah, yang mana sinyal tadi, eh, sinyal yang didapatkan dari objek itu akan dipindai, dan informasi spasial diperoleh dengan memecah sinyal menjadi komponen frekuensi yang berbeda menggunakan gradien medan magnet. Lalu setelah itu, setelah diterima sinyal, kemudian dilakukan pengolahan data, yang mana sinyal yang telah diterima tadi, kemudian diproses oleh komputer untuk membentuk gambar. Nah, gambar ini terdiri dari voxel, di mana kecerahan setiap voxel bergantung pada intensitas sinyal dari lokasi yang bersangkutan. Lokasi itu maksudnya adalah eh,
bagian-bagian tubuh kita kan memiliki kedalaman, ketebalan yang berbeda. Jadi, memungkinkan untuk sinyal yang berbeda juga untuk, dapat mendeteksinya. Lalu setelah itu manipulasi kontras. Nah, gambar yang dapat dimanipulasi untuk meningkatkan kontras berdasarkan waktu relaksasi jaringan, sehingga memberikan informasi yang lebih jelas tentang struktur dan kondisi jaringan. Nah, eee, proses atau tahapan-tahapan inilah yang memungkinkan pembentukan gambar yang lebih detail dan informatif dari bagian dalam tubuh. Nah, mungkin, kita akan melihat atau menonton video berikut ini agar kita lebih paham bagaimana sih cara MRI itu mencitrakan gambar yang dipindai dari tubuh. Soft tissues body. Let's make the machine. The key components are the magnet, radio waves, radiant, and about 60% water. And water is magnetic. Millions of water molecules inside us consists of an oxygen atom bonded to two hydrogen atoms. Now it has H2O. Small parts of the hydrogen atoms act as tiny magnets and are very sensitive to magnetic fields. MRI stands for magnetic resonance imaging, and an MRI scanner is the main diagnostic tools that doctors use to examine inside our bodies. The first step in taking an MRI scan is to use a big magnet to produce a unified magnetic field around the patient. The gradient adjusts the magnetic field into smaller sections of different magnetic strengths to isolate specific body parts. For example, the brain. Inside us are arranged randomly, but when we lie inside the magnetic field, most of our water molecules move at the same rhythm or frequency as the magnetic field. The ones that don't move along the magnetic field are called low energy water molecules. To create an image of a body part, for example the brain, the machine focuses on the low energy water molecules. Radio waves move in the same rhythm or frequency as the magnetic fields in an MRI machine. By sending radio waves that match or resonate with the magnetic field, the low energy water molecules absorb the energy they need to move alongside the magnetic field. When the machine stops emitting radio waves, the water molecules that had just moved along the magnetic field release the energy they had absorbed, go back to their position. This movement is detected by the MRI machine, and the signal is sent to a powerful computer, which uses imaging software to translate the information to an image of the body. By taking images of the body in each section of the magnetic field, the machine produces a final three-dimensional image of the organ, which doctors can analyze to make a diagnosis. Nah, jadi berdasarkan video yang sudah kita lihat, nah di sana dapat kita pahami bahwa tubuh kita ini sebagian besar 60%-nya adalah air, yang mana air itu merupakan suatu konduktor yang dapat mengalirkan sinyal elektromagnet. Jadi
dengan pencitraan MRI tadi, molekul-molekul air itu akan dideteksi dan, pada akhirnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita jelaskan ini, terbentuklah pencitraan 3 dimensi dari organ tubuh. Yang mana pada video tadi, dia mencontohkan, untuk mendeteksi pada bagian otak. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya, keuntungan menggunakan MRI. Nah, yang pertama, MRI lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak otak, sumsum tulang, serta muskuloskeletal. Yang kedua, MRI mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas. Yang ketiga, MRI mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perfusi, dan spektroskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Yang keempat, MRI mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. Yang kelima, MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Yang keenam, MRI tidak merusak kesehatan pada penggunaan yang tepat. Dan yang ketujuh, banyak pemeriksaan yang dapat dikerjakan tanpa memerlukan zat kontras. Nah, eee, adapun kekurangan, dari, menggunakan MRI ini, yang pertama adalah tidak semua orang dapat masuk ke mesin ini, karena ukuran atau diameter dari, alat ini yang terbatas. Karena, misalnya ada seperti penderita obesitas yang memiliki tubuh yang sangat besar, itu mungkin, akan susah untuk masuk ke alat MRI ini, kecuali dibuatkan ada MRI yang memiliki, meja pasien yang lebih besar dan lubang untuk pendeteksi yang juga lebih besar. Lalu yang kedua adanya penyakit claustrofobik yang menyebabkan ketakutan yang berlebihan jika masuk ke dalam tabung. Nah, ini untuk beberapa pasien yang mungkin dia memiliki, fobia terhadap ruangan sempit, jadi alternatifnya itu menggunakan MRI yang terbuka. Lalu yang ketiga, terdapat noise yang sangat berlebihan selama masa scanning. Nah, jadi selama masa scanning pada, pencitraan MRI ini akan menciptakan suara yang sangat berisik. Lalu yang keempat, diharapkan kepada pasien agar tetap menjaga posisi tubuhnya selama masa scanning. Jadi pasien yang akan di-scanning itu, diusahakan untuk tidak bergerak-gerak karena akan mempengaruhi, gambar pencitraan dari organ tubuhnya tersebut. Lalu, MRI ini sangat mahal sekali sehingga untuk melakukan diagnosa memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, jadi mungkin karena, teknologi yang digunakan itu sangat canggih, jadi kita membutuhkan biaya yang sangat besar, ketika menggunakan MRI. Namun di sini, semoga kita selalu sehat, dan kita, memahami mengenai MRI ini tanpa harus, eee, sakit terlebih dahulu. Jadi kita cukup untuk memahami bagaimana prinsip kerja dari MRI dan penerapannya dalam fisika, yaitu menerapkan konsep dari listrik magnet, yaitu menggunakan elektromagnetik, eee, dan, karena semahal-mahalnya MRI itu lebih mahal lagi, kesehatan kita. Jadi semuanya, semoga dengan adanya pembahasan mengenai MRI ini, dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah ilmu untuk kita semua dan, kita juga dapat menjaga kesehatan kita semuanya ya, dan sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.